Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Sahabat-sahabat kaum muslimin yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Untuk itu marilah sebagai umat muslim kita senantiasa rutin disiplin dalam menjalankan sholat 5 waktu. Karena orang yang menyepelekan sholat maka dia akan mendapatkan ancaman-ancaman yang ada di kitab, yaitu ada 12. Tiga diantaranya yaitu diberikan di dunia, kemudian 3 lagi diberikan kepada ketika dia akan meninggal, dan 3 lagi ketika dia akan masuk kubur, dan yang ketiga lagi yaitu ketika dia di hari yaumul qiyamah. Adapun cobaan atau siksa yang diberikan kepadanya di dunia adalah turfa'ul barakah fi kasbihi wa rizkihi. Semua rizkinya dan semua amalnya tidak ada barokahnya. Jadi sebagai orang Islam kita harus menjalankan sholat tepat waktu, berjamaah, sehingga kita tidak terkena siksa, yaitu berupa diangkatnya barokah dari rezeki kita. Umur kita harus barokah, artinya umur kita selama hidup harus kita gunakan untuk beribadah. Banyak sekali orang yang umurnya panjang akan tetapi tidak barokah. Namun juga ada orang yang umurnya pendek akan tetapi barokah sekali umurnya. Amal-amal kebaikan dilakukan dalam umur pendek itu, sunah-sunah dilakukan, kemudian juga sedekah dilakukan, sehingga apapun yang dia lakukan dalam umur yang pendek itu menjadi barokah. Kemudian juga ada yang umurnya panjang akan tapi tidak barokah, yaitu umur-umur orang yang tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan ibadah, sehingga dia mendapatkan cobaan dalam hidupnya berupa rizkinya tidak barokah, umurnya tidak barokah. Kemudian semua amal-amalnya tidak diterima di sisi Allah. Orang yang tidak sholat atau orang yang menyepelekan sholat, semua amalnya tidak diterima di sisi Allah. Artinya ada orang mengundur-undur sholat, sudah waktunya sholat mengundur-undur sampai keluarnya waktu, hingga dia tidak menjalankan sholat itu, maka dia termasuk orang yang meninggalkan sholat, menyepelekan sholat. Maka dia semua amalnya tidak diterima di sisi Allah. Wa yunza'u syamal khairi min wajhihi. Semua kebagusan dari wajahnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun penampilannya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia bagus wajahnya, akan tetapi di sisi Allah dia tidak ada harganya. Karena apa? Karena dia tidak melakukan sholat. Wa yakunu baghidan fi qulubil mu'minin. Orang itu, orang yang tidak menjalankan sholat, dia akan tidak diterima di kalangan kaum muslimin. Orang kaum muslimin haruslah menjalankan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama.
as-salatu imaduddin. Untuk itu kaum muslimin wa muslimat, kerjakanlah sholat 5 waktu, karena itulah kewajiban kita. Kemudian cobaan bagi orang yang meninggalkan sholat ketika meninggal, yaitu fatuqbadu ruhuhu atsyana ja'ian wa yastaddu nas'uhu, yaitu dia meninggal dalam keadaan sangat haus. Jadi setiap orang yang meninggal dalam keadaan tidak sholat, maka dia akan keadaan haus. Orang yang meninggalkan sholat sangat haus sekali ketika dia akan meninggal. Kecuali yaitu ketika dia sering menjalankan sholat, taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal tidak dalam keadaan haus. Wa amal lati fil qabri, adapun cobaan yang diberikan kepada orang yang tidak sholat ketika di alam kubur adalah dia disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Wa dzulmatul qabri wa dhiquhu, kuburannya akan menjadi gelap gulita dan kuburannya akan menjadi sesak. Bisa dibayangkan apabila saudara meninggal dunia dalam satu ruangan yang sempit itu, kemudian tulang-tulang semua tubuh menjadikan satu, bagaimana sakitnya? Itulah siksa bagi orang yang tidak menjalankan sholat. Adapun siksa yang diberikan kepada orang yang tidak sholat ketika di hari kiamat adalah hisabnya sangat sulit, sehingga orang yang tidak sholat ini diberikan siksa berupa hisabnya yang sulit dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, para kaum muslimin muslimat, marilah kita senantiasa menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, sehingga dalam hidup kita menjadi berkah, umur kita menjadi berkah, rezeki kita menjadi berkah, sehingga apapun yang kita lakukan akan diberikan keterangan hati, ketetapan iman, dan apapun yang diberikan Allah kepada kita menjadi bermanfaat dan barokah untuk kita dan semua kaum muslimin, dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang selalu menjalankan sholat, dia akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh malaikat-malaikat Allah, dan dia selalu menjalankan sunnah-sunnahnya para nabi. Dan itulah sholat menjadi cahayanya iman. Semua doa-doanya orang yang sholat akan diijabai. Semua amal-amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rezekinya akan diberikan barokah, dan badan-badannya akan diberikan kesehatan. Dan semoga kita semua selalu termasuk golongan orang-orang yang selalu menjalankan salat dan taat dalam beribadah. Dan pada akhirnya kami berdoa semoga kita semua selalu diberikan ketetapan iman, terangnya hati, selamat dunia akhirat, dan semua keluarga kita diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit kata-kata yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari awal sampai akhir, apabila kami dalam berbicara banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.